Presiden Joko Widodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000. Apakah ini merupakan angka yang ideal atau mungkin sebenarnya kita Indonesia juga masih bisa memberikan harga yang lebih terjangkau, lebih murah lagi. Namun tentunya dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya yaitu upaya mengejar kemandirian alat tes kesehatan meskipun pandemi hampir tengah 2 tahun berjalan. Ya, untuk membahasnya malam hari ini bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Profesor Aryati dan juga Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog FKM UI. Selamat malam Prof. Aryati dan juga Pak Miko. Selamat malam Mbak Titani. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya ke Prof. Aryati terlebih dahulu. Jadi sebelumnya sudah ada diskusi terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan harga tes PCR ini turun menjadi Rp300.000, Prof. Aryati. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya saya ingin klarifikasi ya, saya sebetulnya sebagai Ketua Paklin ini saya mewakili Perhimpunan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik yang lebih menekankan pada kualitas hasil dari PCR tersebut ya, kemudian juga keamanan prosedur mulai dari pengambilan sampel sampai dengan hasil dan limbahnya sendiri. Jadi dengan pertanyaannya tadi apakah sudah ada komunikasi belum? Jadi memang kami tidak mendapatkan komunikasi bahwa harga itu akan terus menjadi Rp300.000. Memang idealnya kalau ada komunikasi kita bisa lebih mempersiapkan diri karena PCR itu kan harus dikomunikasikan juga dengan vendor yang penyedia reagen tadi juga. Oke, terkait dengan kualitas tadi yang Prof. Aryati sampaikan, apakah dengan diturunkannya harga PCR atau tes PCR ini dari Rp495 menjadi Rp300.000, apakah serta-merta bisa menurunkan kualitasnya juga atau mungkin berdampak pada hal-hal lainnya? Baik, begini Mbak, jadi begini ya, jadi waktu bulan Agustus yang lalu, waktu diturunkan dari 900 jadi 495, waktu itu kita juga agak kaget-kaget karena nggak ada sosialisasi sebelumnya. Padahal kami yang di lapangan itu memiliki banyak variasi alat reagen PCR tersebut. Jadi pemeriksaan PCR itu sebetulnya dimulai dari pengambilan sampelnya, kemudian pemrosesannya, sampai di laboratorium itu kemudian pemeriksaannya. Itu setiap laboratorium itu nggak sama Mbak. Jadi untuk melakukan PCR itu ada proses ekstraksinya, mengambil dari sampel tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan identifikasinya itu alat yang digunakan pun bervariasi. Nah, ada yang namanya open dan closed system. Nah, waktu bulan Agustus itu saja kami sudah melakukan audiensi. Kami sudah melakukan audiensi sampai 3 kali itu ya. Dan waktu masih akan dipertimbangkan, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Jadi saya pun sebetulnya juga ingin mempertanyakan apakah sudah ada evaluasi dengan harga yang diturunkan dari 995 itu, apakah itu sudah bisa meningkatkan jumlah sesuai dengan keinginan pemerintah tadi itu. Apakah memang sudah bisa mendongkrak peningkatan banyak pemeriksaan PCR tersebut. Tentu tadi pertanyaan Mbak tentang kualitas ya. Kalau kita memang sekarang aja hasil yang pemeriksaan yang closed system itu yang harganya relatif lebih mahal sehingga tidak bisa masuk ke plafon yang 495 gitu ya. Apalagi turun ke 300. Artinya yang lalu aja itu sudah banyak yang tanda petik ya, ada yang kolaps yang udah terbiasa menggunakan closed system itu aja juga akhirnya sudah nggak bisa gitu. Kami nggak bisa lagi menggunakan pemeriksaan yang meminimalkan tenaga manusianya, kayak kesalahannya, penggunaan laboratorium yang lebih minimal. Sedangkan kalau kita menggunakan yang open system, tentu harusnya diperhitungkan juga ini laboratorium yang digunakan itu harus yang terjaga safety-nya. Jadi menggunakan istilahnya biosafety laboratory level 3 itu, level 2 yang harus terjaga keamanannya. Dan sedangkan kualitasnya, tentu kalau harga diturunkan, dikhawatirkan gitu ya, akhirnya ini sudah terjadi ini. Jadi mulai Agustus itu terjadi yang dicari itu yang harganya murah-murah, maaf tanda petik gitu. Jadi yang harganya tadi itu sebetulnya sudah kita pakai selama ini nggak masuk plafon yang 495. Jadi akhirnya harus cari yang lebih murah. Apalagi sekarang banyak yang ditawarkan yang murah-murah banget yang tanda petik kita nggak tahu bagaimana kualitasnya. Bahkan ada tanda petik ada yang mulai mencoba-coba bagaimana kalau separuh aja resepnya. Jadi artinya tuh itu kan riskan gitu ya Mbak gitu. Dan ada apa saja yang harus dipotong nih, plafon-plafon harga apa saja. Tentu kita nggak boleh mengorbankan safety-nya.
termasuk petugasnya, pengambil sampelnya, itu harus diperhitungkan betul sampai ke limbahnya. Jadi jangan sampai karena harga murah jadi SDM-nya dikurangi jumlahnya, kemudian penggunaan reagennya dikurangi. Nah, jadi akhirnya kan kita jadi pusing juga ya untuk tanda petik memantau hasilnya tadi itu untuk kualitasnya tadi itu. Oke, jadi memang sudah ada hitung-hitungannya dan kalau dirasa ini turun ke angka 300.000 akan tidak maksimal begitu ya hasilnya ya, karena memang sudah ada sistem-sistem atau komponen-komponen yang mengikat di dalamnya begitu ya Prof. Aryati ya. Betul. Oke, betul Mbak. Oke, Ya. tapi kan ini keputusan yang tidak dapat diganggu gugat, jadi harus tetap turun ke Rp300.000. Lalu bagaimana kemudian solusinya? Apalagi mungkin ketika nanti turun di angka Rp300.000, masih banyak ini stok-stok lama ya yang menggunakan harga-harga kemarin juga atau harga-harga lama. Bagaimana kemudian mensubsidi atau mengakalinya? Nah, itulah kekhawatiran kami. Kalau mendadak-mendadak begini kan kami harus juga, bukan kami ya, artinya itu seluruh yang komponen yang terkait. Karena terus saja garis parkir adalah dokter spesialis patologi yang menjamin kualitasnya. Sedangkan komponen untuk itu kami itu ada Gagas Lab yang memonitor harga-harga tadi itu dari reagen-reagen tadi dari prinsipal maupun distributor. Kemudian dari ILKI, Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia, apalagi yang dari Persi juga yang di rumah sakit yang terdampak itu, karena itu jadi bingung gitu. Kita harus mengatur itu kan nggak bisa serta-merta begitu, kan harus ada perhitungan yang harus diperhitungkan, harus ngomong sama vendornya, harus diturunkan. Akhirnya kami yang tadinya menggunakan harga sekian mungkin harus mencari yang lebih murah gitu. Itu yang sudah terjadi yang di bulan Agustus kemarin, Mbak. Yang makanya saya ingin mengetahui apakah sudah ada evaluasinya ya, memang dengan harga turun itu apakah memang meningkat jumlah permintaannya PCR tadi, karena selama ini jumlah pasien sih biasa-biasa aja gitu ya. Oke. Dan mungkin yang meningkat mungkin yang pengguna perjalanan. Oke, jadi kalau catatan dari turun 495 di Agustus kemarin tidak ada peningkatan signifikan, artinya mungkin hanya orang-orang yang special case yang hanya membutuhkan perjalanan atau sebagai syarat perjalanan begitu ya? Betul, lebih ke arah situ sih. Oke, saya ke Pak Miko. Atau mereka mungkin yang ada yang sakit gitu ya. Oke, saya ke Pak Miko. Pak Miko, jadi bagaimana Anda melihat turunnya harga tes PCR di angka Rp300.000? Kalau ini kan alasannya demi memberikan kemudahan terjaganya 3T, testing, tracing, treatment. Sementara kita tahu itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah, karena untuk tes PCR yang Rp300.000 atau yang kemarin Rp495.000 itu kan tes mandiri untuk kebanyakan digunakan sebagai syarat perjalanan misal salah satunya. Ya, saya melihat kebijakan pemerintah. Itu sebenarnya kayak tawar-menawar ya. Jadi 495 atau 500.000 kalau kemahalan, jadi seolah-olah kemahalan, bukan salah begitu. Itu adalah salah begitu. Kebijakan itu salah. Tujuan adanya tes PCR adalah untuk menurunkan transmisi di penumpang pesawat begitu. Nah, kalau gitu, kalau mengurangi transmisi harusnya itu diberlakukan untuk kereta api, untuk ke bus, untuk angkutan lain begitu. Kalau itu di kereta api untuk menurunkan transmisi atau di pesawat untuk menurunkan transmisi begitu. Jadi harusnya dikaji ulang, bukan diturunkan harganya. Jadi itu salah benar pemerintah. Jadi menurut saya kalau pemerintah mau ya Kalimantan Barat sudah dari pertama Mas itu memakai PCR. Dia konsisten nggak lepas dari PCR Kalimantan Barat. Jadi menurut saya boleh kalau daerah tertentu, dan itu hak pemerintah daerah. Jadi sekarang semua pemerintah mewajibkan PCR. Waduh, minta ampun begitu. Harusnya itu dikaji dari Kalimantan Barat begitu. Kemudian berapa yang datang ke Kalimantan Barat, berapa yang telah infeksi, ya berapa yang telah infeksi, ya, harus dikaji kebijakan yang lama begitu. Kalau pakai antigen berapa yang infeksi, apakah sama dengan Kalimantan Barat? Itu baru kebijakan yang tepat gitu. Kalau kajiannya begitu. Nah, kajiannya kalau kemahalan diturunin, aduh, ya itu gampang banget itu kebijakan itu. Menurut saya aja bisa jadi pemerintah kalau begitu. Betapa gampangnya menurunkan harga begitu.
kalau Oke. begitu. Jadi menurut saya nggak begitu jalan keluarnya. Harusnya dikaji ulang kebijakannya, kemudian apa solusinya begitu. Oke, jadi dipangkas berapa hitungannya? Hampir 40% itu juga bukan sesuatu yang signifikan, sesuatu yang wah begitu ya, karena memang harus mengkaji Betul. peruntukannya ya. Oke, saya kembali ke Betul. Prof. Aryati. Kalau kita berbicara mengenai tes PCR ini, sebenarnya apa yang membuat komponen tes PCR ini begitu tinggi harganya? Apakah semata karena komponen-komponennya yang kita masih imporkah gitu, atau ada perhitungan lain ya, Prof? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya memang harga komponen PCR itu banyak ya Mbak isinya ya. Mulai dari kita tahu bahwa dari alat PCR yang diketahui orang kan hanya PCR-nya aja ya, sehingga kita dituduh menangguk banyak keuntungan kan dari lab itu. Padahal sesungguhnya gitu ya, mulai dari pengambilan sampel itu apa yang harus dijaga keamanannya, kan APD-nya ya, itu termasuk yang harus ditanggung tuh ya, biaya APD-nya. Kemudian kalau udah pengiriman sampel tadi kan di dalam medium transportnya, swab-nya gitu ya, sampai di laboratorium itu lab itu kalau yang open system harus ada lab yang bangunannya itu mahal tuh bangunnya Mbak, sampai M itu ya. Itu untuk membangun biosafety lab 2 yang bisa menjamin keamanan yang mengerjakan, itu tidak diperhitungkan. Kemudian alat itu harus di-maintain, ada maintenance alatnya sendiri ya. Kemudian kalau ada hasil, kalau kita menggunakan 2 target gen, kan kalau PCR itu ada yang 2 target gen, nanti 3 target gen, itu kalau hasilnya hanya 1 yang keluar, itu ada pengulangan. Ya itu biaya pengulangannya itu siapa yang nanggung? Apa mau dikira-kira? Positif jadi kalau ini positif atau negatif ya kan nggak bisa ya, harus diulang. Jadi itu kerugian itu tentu harus siapa yang nanggung? Pengelolaan limbahnya sendiri. Dan kemudian tadi biaya dari swabbernya, biaya dari analis yang mengerjakan, jasa verifikator, termasuk kita juga harus menginput ke dalam area ke Peduli Lindungi itu ya. Jadi kemudian juga biaya-biaya di laboratorium itu termasuk apa tadi yang saya katakan ya termasuk itu tadi semua. Jadi sedangkan kalau memang ini mau diturunkan tentu itu pemerintah harus ikut membantu untuk memikirkan untuk menurunkan untuk BHP-nya tadi. Kemudian ini karena kalau memang ini adalah reagennya masih import, itu berarti membantu untuk ikut menurunkan harga-harga tadi tersebut. Bukan berarti kan malahan kita tanda petik jangan sampai kita menggadaikan kualitas, Mbak. Jangan sampai kita menggadaikan kualitas dan menggadaikan risiko keamanan. Jadi itu yang penting diperhatikan. Di samping tadi, kenapa tarifnya tinggi ya? Tadi karena ada banyak komponen dari BHP-nya, bahan habis pakainya, kitnya, segala macamnya itu. Kemudian dari reagensianya, apakah penggunaan ekstraksinya itu masih yang manual atau mau pakai otomatis. Kita kalau sudah biasanya bagus, sekarang harganya murah jadi turun pangkat semua. Nah gitu misalnya kayak gitu ya Mbak. Atau yang tadinya full, akhirnya karena harganya murah jadi separuh dosis lah. Itu kan seperti kita kalau minum obat separuh resep kan juga nggak pas ya Mbak ya. Dan juga bahan kayak listrik, air, telepon segala macam untuk maintenance alat, penyusutan, pengolahan limbah dan macam-macam itu termasuk di dalamnya. Oke, Pak Miko, kalau tadi Prof. Aryati sampaikan, singkatnya kalau harganya turun itu berimbas atau berdampak pada kualitas, ya kan? Apalagi tadi komponen A sampai Z yang disebutkan oleh Prof. Aryati begitu banyak dan ya memang sebagian besar mungkin hampir semuanya adalah impor. Nah, bagaimana Pak Miko? Ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah Indonesia. Pandeminya sudah hampir berjalan hampir 2 tahun. Namun untuk menggenjot atau mengejar tingkat kemandirian alat tes kesehatan Indonesia ini belum. Padahal itu mungkin bisa saja membantu kalau persoalan harga untuk ke harga atau ke angka yang lebih murah lagi. Oke, Pak Miko bisa mendengar saya, Pak? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya nggak peduli pada harga. Saya hanya peduli pada kebijakan pemerintah yang, yang pemerintah yang memberikan bahwa membuat kebijakan bahwa naik pesawat itu wajib PCR begitu. Jadi menurut saya tujuannya apa begitu? Tujuannya pasti akan mengurangi transmisi. Kalau tujuannya mengurangi penumpang itu nggak mungkin. Karena pada penumpang pesawat boleh 100%. Itu jelas-jelas
itu akan menaikkan jumlah penumpang. Jadi tujuannya pasti mengurangi transmisi. Nah kalau mengurangi transmisi itu nggak masuk di otak saya begitu. Kenapa di pesawat yang sudah pakai HEPA filter wajib PCR, kemudian kenapa di kereta api ya wajib PCR karena dia sudah pakai HEPA filter begitu. Jadi menurut saya ada sesuatu yang aneh dalam kebijakan pemerintah ini. Belum saya berpikir tentang cost efektif dan cost efisiennya begitu. Jadi menurut saya kajian kebijakan ini belum matang begitu. Jadi saya berpikir itu something behind kebijakan itu adalah bisnis begitu. Something behind the business begitu. Oke, saya kembali ke Prof. Aryati. Prof, sekali lagi ini bukan hal yang bisa diganggu gugat, artinya semua klinik, rumah sakit harus menjalankan instruksi dari presiden ini. Jadi memang semua harus di angka Rp300.000. Bagaimana kesiapannya dan menjamin bahwa ini semua akan sama harga, sama rata, karena mengingat kalau di bulan Agustus kemarin ketika turun di Rp495.000, ini belum serentak di minggu pertama atau 1 minggu pertama. Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi begini Mbak, kalau kita tahu sebetulnya ini sasarannya kan lebih ke swasta ya. Karena kalau pemerintah kan gratis, sebetulnya itu kan ditanggung. Betul. Sedangkan ini sebetulnya kebijakan ini dampaknya lebih ke swasta. Nah padahal swasta ini juga kita tahu bahwa mereka itu yang membantu pemerintah juga untuk perjalanan ya. PCR itu kan perjalanan kan juga kebanyakan disukan dari swasta Mbak. Nah apakah bisa nih pemerintah membantu juga untuk menanggung biaya tadi ya, penurunan reagensia tadi, kemudian BHP-nya, bahan habis pakainya, ya mungkin APD, pengolahan limbah dan macam-macam ya biaya itu. Tentu itu berbeda dengan selama ini yang hibah reagen. Yang hibah reagen dari pemerintah itu tentu yang kayak yang gratis dan segala macamnya itu mungkin nggak begitu terdampak. Tapi yang terdampak kalau harus mengadaan sendiri, semua sendiri gitu tadi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kesiapannya? Tentu kami berharap pemerintah itu mau dong audiensi dengan kami semua gitu, dengan ILKI, dengan Patlin, dengan Persi, dengan Dakes, sehingga dan juga bagaimana ya taraf penghitungan dari pemerintah tadi itu mendapatkan harga sekian supaya klop. Tentu kami pun juga ingin membantu pemerintah dong gitu ya. Bukan berarti kami nggak mau, tapi ayo diomongin dulu, jangan satu arah gitu langsung gitu loh. Maksudnya ada dong sosialisasi gitu. Jangan bikin kita tuh jadi panik, bingung, pusing. Nah nanti kalau gitu kan ya nggak pas ya Mbak. Apalagi kalau di masyarakat itu Mbak mungkin nggak tahu. Kami yang di lapangan ini yang tahu pasien itu kalau mau berangkat nih dapat hasil positif, nggak mau tuh positif, dia ulang lagi ke tempat lain yang tahu hasilnya negatif gitu. Karena apa? Karena misalnya kemampuan rendahnya itu nggak cukup rendah sehingga terdeteksi negatif. Akhirnya terjadilah banyak komplikasi di lapangan. Itu hal-hal yang kami alami. Dan ini apalagi kalau kita mau menjamin kualitas ini ya memang sih mau nggak mau ya kalau memang ini pemerintah ayo dong bantu kita juga nih yang di lapangan gitu. Oke. Demikian Mbak. Oke. Jadi harus ada kesiapan juga ya dari teman-teman di lapangan sehingga jangan sampai tidak diajak komunikasi, main ketok palu semuanya jadi bingung ya. Dan juga harus menggodok kebijakan ini tadi seperti Pak Miko sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Aryanti dan juga Pak Triunis Miko sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Selamat malam.